Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat IPA, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita akan mulai untuk menggarap materi SMA ya atau SMK. Jadi hari ini kita akan mulai membahas untuk materi ini, judulnya babnya adalah tentang usaha dan energi. Oke ya. Jadi materinya untuk hari ini kita akan membahas tentang bab usaha dan energi. Oke, untuk bahasan usaha dan energi ini ya tidak akan kita bahas langsung full dalam satu bab ini ya untuk satu kali pertemuan. Jadi kita akan coba untuk membuat pembahasan materi usaha dan energi ini ke dalam beberapa bagian ya. Oke, sekarang untuk yang part yang pertama, yang part yang ke-1 ya. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk bahasannya adalah yang pertama tentang definisi usaha dulu ya. Nah, kalau masih sempat kita lanjut ke definisi energi. Oke ya, jadi nomor 1 atau poin yang pertama di sini kita akan membahas dulu materi tentang usaha atau definisi usaha. Oke. Mengenai definisi usaha ini ya, tentu ini akan berbeda dengan definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi definisi usaha dalam bidang fisika ini berbeda dengan definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau definisi usaha di dalam bidang fisika ya ini bisa kita artikan sebagai kemampuan dari suatu gaya untuk memindahkan benda ya. Jadi usaha ini dapat dikatakan sebagai kemampuan suatu gaya gitu ya, atau sejumlah gaya untuk memindahkan benda. Oke ya. Nah, maka dari sini kita bisa menggarisbawahi. Yang pertama, nah di sini ada kata gaya gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada kata memindahkan atau perpindahan. Nah, jadi untuk bisa memahami tentang usaha, berarti di sini usaha akan sangat berkaitan dengan dua besaran. Yang pertama itu ada gaya ya, gaya itu lambangnya adalah F. Oke, kemudian yang kedua ada perpindahan, memindahkan atau perpindahan ya. Nah, untuk perpindahan ini kita akan gunakan nanti lambangnya adalah S ya, atau boleh X gitu ya jika perpindahannya dalam arah horizontal begitu. Oke, nah selanjutnya untuk memahami tentang definisi usaha ini coba kita ilustrasikan ya, coba kita gambarkan biar lebih jelas. Oke, misalnya begini. Pada satu bidang datar, ya misalnya ada sebuah balok ya pada bidang datar. Nah, kita gambarkan di sini ada sebuah balok. Nah, si balok ini umpamanya dia berada pada bidang datar ya. Ini bidangnya. Nah, gitu ya. Ini lantainya atau bidangnya. Nah, lalu kemudian si balok ini kita kasih gaya. Nih. Umpamanya gaya yang kita berikan ini miring ya. Nah, ini si gayanya miring ke sana ya.
Oke, taruhlah ini misalnya besar gayanya adalah F gitu ya. Nah, sehingga si gaya ini akan membentuk sudut terhadap arah mendatar. Gitu ya. Ada sudut yang diapit terhadap arah mendatar, ini sudutnya kita misalkan dia dengan theta ya. Nah, segitu sudutnya. Oke. Nah, akibat dari gaya tersebut ternyata ya ini menyebabkan si baloknya berpindah posisi. Nah ya, gara-gara ada F si baloknya pindah ke sini nih umpamanya gitu ya. Nah, oke, ini ilustrasinya. Nah, pindah ke situ. Artinya berarti di sini pun nanti akan ada yang namanya perpindahan ya. Ada perpindahan dari posisi awal, nah gitu ya, dari pusat masanya. Oke, ada perpindahan di sini. Taruhlah misalnya ini perpindahannya adalah sebesar S, gitu. Ya, maka dari gambar ini kita bisa melihat bahwa gaya tersebut mampu menyebabkan si balok tersebut berpindah sejauh S. Nah, maka di sini akan timbullah yang namanya definisi usaha. Ya. Nah, jadi untuk menghitung besarnya usaha, maka besarnya usaha ya atau besarnya usaha itu nanti lambangnya kita gunakan W ya. Nah, oke, untuk usaha ini lambangnya adalah W. Maka untuk menghitung besarnya W-nya ini adalah sebesar F dikalikan dengan S. Nah, itu definisinya ya. Karena usaha itu tadi kan bisa dikatakan sebagai kemampuan dari suatu gaya untuk memindahkan benda. Jadi ada dua komponen. Ada F dan ada S. Ya. Nah, tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa si F-nya ya. Nah, F-nya ini adalah harus merupakan komponen gaya yang sejajar dengan S. Nah, ingat ya. Jadi F-nya ini adalah komponen F yang sejajar dengan S. Komponen gaya yang sejajar gitu ya dengan S. Nah, sedangkan kalau kita lihat di gambar di samping, di situ kan F dan S-nya belum sejajar karena F-nya miring ya. Nah, maka si F ini berarti harus kita proyeksikan dulu. Ya. Nah, kita proyeksikan si F ini sejajar dengan S. Nah, berarti si F ini harus diproyeksikan terhadap arah mendatar, ya. Maka di sini nanti kita akan mendapatkan ada komponen F yang arahnya mendatar. Nah, komponen F yang arahnya mendatar ini ya. Nah, ke situ. Oke, kita sebut saja ini namanya adalah Fx gitu ya. Namanya adalah Fx. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini berarti si Fx dengan S-nya ini kan udah sejajar tuh ya. Sudah sejajar nih ya. Tinggal kita cari tahu Fx-nya itu apa ya. Nah, karena di sini Fx-nya mengapit sudut ya. Mengapit sudut terhadap F, maka besar Fx-nya besar Fx-nya ini nilainya adalah sama dengan F dikalikan dengan cos theta. Ya, F cos theta. Nah, maka kembali lagi ya ke definisi usaha. Tadi usaha itu kan F kali S. Sedangkan F-nya harus F yang sejajar dengan S. Oh, berarti kalau gitu, nah di sini kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya W ya ini nilainya adalah sebesar Fx dikalikan dengan S gitu ya. Jadi F-nya adalah Fx. Kenapa harus F yang sejajar dengan S kan gitu.
Apa itu fx? Fx-nya kan f cos theta. Nah, tinggal kita masukkan saja ke sini, berarti sama dengan f gitu ya, cos theta dikali s. Atau seringkali ini nilai cos theta-nya kita pindahkan ke belakang ya. Maka dari sini dapatlah kita bahwa besarnya W ini nilainya adalah sebesar fs ya, f kali s dikalikan dengan cos theta. Ya. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan untuk menghitung usaha. Jadi W sama dengan fs cos theta. Oke, ya itu dia untuk definisi usaha ya. Nah, ini persamaan ini berlaku apabila si gayanya itu adalah gaya yang bernilai tetap. Ini persamaan usaha apabila si gayanya gaya yang bernilai tetap atau konstan. Nah, sekarang bagaimana jika si gayanya ini bukan gaya yang bernilai konstan, melainkan gaya yang berubah terhadap jarak, terhadap perpindahan ya. Nah, jika si f-nya adalah gaya yang berubah terhadap perpindahannya. Oke. Jadi kita tulis di sini jika f-nya berubah terhadap s gitu ya. Nah, jika f-nya berubah terhadap s, maka definisi dari usaha ini nanti akan jadi sedikit berubah ya secara matematis. Maka untuk menghitung besarnya W, maka besar W-nya ini adalah nilainya sebesar integral gitu ya, f ds gitu ya. Integral f ds. Kenapa? Karena si f-nya berubah terhadap perpindahan atau terhadap s-nya. Ya, nih jika f-nya berubah. Nah, lalu berikutnya bagaimana jika ditampilkan dalam bentuk grafik? Ya, jika ditampilkan dalam bentuk grafik. Oke, jadi yang selanjutnya adalah jika diketahui dalam bentuk grafik ya. Di sini ada grafik, misalnya grafik f terhadap s gitu ya. Nah, atau misalnya kalau geraknya dalam arah mendatar, ini biasanya grafiknya grafik f terhadap x. Nah, kalau s di sini kan masih umum ya. Kalau geraknya dalam arah mendatar itu biasanya nanti dibuat grafiknya f terhadap x ya. Nah, itu definisinya sama saja nantinya ya. Gitu. Oke. Kita buatkan, misalnya diketahui ada grafik nih ya. Diketahui ada grafik. Nah, umpamanya ada grafik seperti ini ya. Ini sumbu y-nya adalah f. Kemudian sumbu x-nya adalah s ya, atau x gitu misalnya. Lalu kemudian di sini ditampilkan ada grafik ya, grafiknya umpamanya begini nih, grafik f terhadap s-nya. Awalnya misalnya pada saat perpindahannya 0 gayanya 0, kemudian gayanya meningkat seiring dengan perpindahan gitu ya. Nah, setelah itu lalu kemudian gayanya menjadi konstan. Nah, gitu ya. Itu. Ini diketahui misalnya di sini ada S1 ya. Nah, ada S1. Itu ya, perpindahan yang pertama, kemudian di sini juga ada S2 misalnya. Nah, di sini ada S yang kedua. Biasanya kalau ketemu nanti grafik f fungsi S seperti ini, yang jadi persoalan itu adalah ditanyakan berapa besarnya usaha. Gitu ya. Berapa besarnya usaha yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Gitu. Maka
untuk menghitung besar usahanya kalau ditampilkan dalam bentuk grafik, maka W-nya ini adalah luas di bawah kurva. Luas di bawah grafik ya. Nah, luas di bawah grafik F terhadap S. Gitu. Artinya ya berarti kita tinggal hitung saja tuh luasnya. Umpamanya kalau yang diminta adalah berapa usaha untuk perpindahan sampai dengan S yang pertama sampai S1 misalnya gitu ya. Nah, berarti bentuknya adalah segitiga yang ini ya. Nih, kalau yang diminta sampai S1 saja. Gitu. Kalau yang diminta nanti misalnya berapa usaha di antara S1 sampai dengan S2. Oh, berarti bentuknya adalah persegi panjang yang ini ya. Nah, persegi panjang yang ini. Gitu. Kalau yang diminta misalnya secara keseluruhan gitu kan, dari mulai 0 sampai dengan S2, berarti nanti di situ bentuknya adalah trapesium. Tinggal dihitung saja luas trapesium. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu bahasannya ya, apabila diketahui dalam bentuk grafik F terhadap S. Jadi yang dihitung untuk mencari usaha itu tinggal luas di bawah grafiknya ya. Oke, itu dia untuk bahasan tentang definisi dari usaha ya. Gitu. Oke, sekian dulu untuk bahasan tentang usaha ya. Nanti kita sambung lagi yang berikutnya untuk bahasan tentang definisi energi dan jenis-jenis energi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.